Kocak! Follower Justin Hubner bikin iri, rekannya di Wolves minta dinaturalisasi timnas Indonesia. Indra Syafri belum izinkan Jens Schraven perkuat timnas Indonesia senior, ini alasannya. Eliano Reijers kenakan jersey nomor punggung 7 di timnas Indonesia, bagaimana dengan nasib Marcelino Ferdinand? Erick Thohir optimis Shin Taeyong punya strategi baru, Indonesia bisa hajar Bahrain. Kisah timnas Indonesia yang dulu dibantai Bahrain 10-0, kini Shin Taeyong percaya diri permalukan Bahrain. Kocak! Follower Justin Hubner bikin iri, rekannya di Wolves minta dinaturalisasi timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, punya cerita lucu tentang rekannya di Wolverhampton yang minta jadi pemain timnas Indonesia. Permintaan itu datang karena melihat follower Instagram Justin Hubner yang melonjak signifikan setelah membela timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada Desember 2023. Sejak saat itu, dia menjadi idola baru untuk menjaga lini belakang timnas Indonesia. Total, pemain berusia 21 tahun itu sudah melakoni 17 penampilan bersama timnas Indonesia, baik senior maupun timnas U23. Semakin populer, pengikut Justin Hubner di media sosial pun ikut melonjak signifikan. Bahkan, dia sudah mendapatkan julukan sendiri sebagai preman di lini pertahanan timnas Indonesia. Mungkin sebelumnya memiliki 5.000 pengikut di Instagram, dan ketika para penggemar menyadari bahwa saya berdarah Indonesia, jumlah pengikut saya meningkat menjadi 30.000 dan sekarang saya memiliki 2,7 juta pengikut, kata Justin dikutip dari The Athletic, Selasa, 1 Oktober 2024. Dalam hal media sosial, semuanya berkembang sangat cepat. Mulai dari kesepakatan merek juga. Sekarang, banyak hal yang datang kepada saya. Ini seperti mimpi, sambungnya. Peningkatan jumlah pengikut membuat rekan setim Justin Hubner di Wolves iri. Mereka beramai-ramai bergurau tentang bagaimana cara menjadi WNI sepertinya, agar mendapatkan pengikut yang banyak. Banyak rekan satu tim di Wolves berkata, bisakah saya mengganti tim nasional saya ke Indonesia? Kisah Justin tentang rekan-rekannya. Akan tetapi, Justin Hubner mengatakan membela timnas Indonesia bukan tentang kepuasan mendapat followers saja. Justin Hubner menegaskan, membela timnas Indonesia adalah suatu kebanggaan bagi dirinya. Namun, orang-orang di sini mendukung saya dan senang untuk saya. Mereka juga menginginkan pengikut karena itu menyenangkan, tetapi ini bukan tentang pengikut, yang penting adalah saya bermain untuk tim nasional dan apa yang menyertainya sungguh menyenangkan, ujarnya. Indra Syafri belum izinkan Jens Schraven perkuat timnas Indonesia senior, ini alasannya. Tidak terduga, pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri menahan anak asuhnya, Jens Schraven untuk memperkuat skuad senior. Sebab menurutnya striker 18 tahun itu masih harus banyak belajar. Jens Schraven yang tampil baik bersama timnas Indonesia U20 di babak kualifikasi Piala Asia U20, 2025. Tercatat, dia mengemas 3 gol di ajang tersebut sekaligus mengantarkan Garuda Nusantara lolos Piala Asia U20, 2025. Sebelumnya, Jens Schraven juga menunjukkan performa beringasnya pada Piala AFF U19, 2024. Striker FC Dordrecht itu mencetak 4 gol dan sekaligus mengantarkan timnas Indonesia U19 juara di ajang tersebut. Lalu dengan keganasannya ini apakah sudah saatnya Jens Schraven promosi ke timnas Indonesia asuhan Shin Taeyong? Menjawab hal itu, Indra Syafri ingin Jens Schraven lebih matang dulu di timnas Indonesia U20. Biarkan buah itu matang di pohonnya dulu, kata Indra Syafri dalam konferensi pers usai laga kontra melawan Yaman U20 pada Minggu, 29 September 2024.
Indra Syafri menyampaikan kalau dirinya selalu berdiskusi dengan Shin Tae-yong soal adanya pemain-pemain potensial yang bisa promosi ke tim senior. Namun untuk Jens Raven, menurutnya masih harus bersabar untuk bisa beraksi dengan timnas Indonesia kelompok senior. Saya pikir, saya dan Coach Shin akan selalu diskusi tentang bagaimana timnas Indonesia U20 dan pemain-pemainnya apakah ada yang bisa direkrut ke U23 atau senior, ujarnya. Untuk saya itu tergantung kualitas para pemain, kalau dia berkualitas ya kita senang-senang saja dia bisa main di senior. Tapi kalau menurut saya, mungkin Jens masih harus sabar dulu untuk bisa menembus ke tim senior, tandas Indra Syafri. Eliano Rogers, kenakan jersey nomor punggung 7 di timnas Indonesia, bagaimana dengan nasib Marcelino Ferdinand? Eliano Rogers, tidak terduga, mengenakan jersey dengan nomor punggung 7 saat sesi pengambilan video untuk timnas Indonesia. Nomor tersebut sebenarnya telah menjadi milik gelandang muda Marcelino Ferdinand. Bersama Mees Hilgers, Eliano Rogers baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, setelah menjalani prosesi pengambilan sumpah di Belanda pada hari Senin, 30 September 2024. Kehadiran Eliano dan Hilgers sangat diharapkan dapat memperkuat timnas Indonesia di pertandingan berikutnya. Keduanya telah menunjukkan kualitasnya dengan tampil secara reguler di klub mereka di Eredivisie. Baru-baru ini, muncul video yang menunjukkan Eliano mengenakan jersey nomor punggung 7 untuk timnas Indonesia, sementara Hilgers mengenakan jersey dengan nomor 20. Sejak beberapa waktu lalu, nomor punggung 7 di timnas Indonesia telah menjadi nomor punggung Marcelino Ferdinand. Pemain yang bermain di klub Oxford United ini telah mengenakan nomor tersebut sejak tahun 2021, baik di level senior maupun di kelompok usia. Baru-baru ini, akun media sosial timnas Indonesia mengunggah video yang menampilkan Eliano Rogers dengan nomor punggung 7. Pemain berusia 23 tahun ini mengenakan nomor yang biasanya diasosiasikan dengan Marcelino. Di klubnya, PEC Zwolle, Eliano menggunakan nomor 23, yang telah ia pakai sejak musim 2020-2021. Nomor tersebut diambil dari tanggal lahirnya, yaitu 23 Oktober 2000. Sementara itu, Marcelino sebelumnya juga pernah memakai nomor punggung 7 saat bermain untuk Persebaya Surabaya. PSSI masih belum merilis nama-nama pemain timnas Indonesia untuk FIFA Matchday pada bulan Oktober 2024. Namun, pelatih Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa Eliano Rogers dan Mees Hilgers akan dimasukkan dalam daftar pemain yang akan dipanggil untuk bermain saat melawan Bahrain dan Cina. Hilgers dan Eliano akan langsung bergabung dengan timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan Cina, kata Shin Tae-yong. Meskipun keduanya sudah memiliki status sebagai warga negara Indonesia, Hilgers dan Eliano masih perlu melalui satu proses lagi sebelum dapat membela timnas Indonesia. Mereka harus beralih dari asosiasi KNVB ke PSSI, dan proses ini memerlukan waktu untuk mendapatkan persetujuan dari FIFA. Erick Thohir optimis Shin Tae-yong punya strategi baru, Indonesia bisa hajar Bahrain. Kabar mengenai resminya Mees Hilgers dan Eliano Rogers menjadi WNI disambut hangat dibicarakan oleh berbagai pihak, termasuk Ketua Umum PSSI. Menyadur laman resmi PSSI Orang, Erick Thohir optimis bahwa kehadiran kedua pemain berkelas itu akan membuat timnas Indonesia semakin diperhitungkan. Pengambilan sumpah kewarganegaraan dilakukan di Belanda pada Senin, 30 September 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tak hanya dihadiri wakil dari Kemenkumham, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Cahyo Rahadian Mushar, Andri Hadi yang merupakan Dubes RI untuk Belgia dan Uni Eropa maupun anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga juga turut menyaksikan. 1 minggu sebelum acara sakral ini digelar, PSSI telah bergerak cepat. Mulai dari pembahasan di DPR hingga penerbitan keputusan Presiden Jokowi. Erick Thohir berharap dukungan yang diberikan maksimal oleh semua pihak bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat saat bertandang ke markas Bahrain dan Cina. Saya optimistis, Coach Shin akan punya strategi dan game plan baru dengan kehadiran dua pemain yang merupakan andalan di klubnya masing-masing, kata Erick di Jakarta, Senin,
30 September 2024. Diketahui, saat ini Mees Hilgers yang masih berusia 23 tahun adalah pemain andalan di skuad utama FC Twente. Bahkan pekan lalu, ia sukses mengantar FC Twente sukses menahan imbang klub raksasa Liga Inggris, yakni Manchester United dengan skor 1-1. Mees Hilgers mendapat darah Indonesia melalui sang ibu, yakni Linda Tombeng yang berasal dari Sulawesi Utara. Begitu juga dengan Eliano Reijers yang memiliki ibu bernama Angelina Shane Lekatompe, perempuan bersuku Ambon dan lahir di Jakarta. Eliano Reijers pun tengah berlaga di Liga Belanda bersama PC Zwolle. Ia juga merupakan adik kandung dari gelandang andalan AC Milan dan timnas Belanda, yakni Tijani Reijers. Sebelum Mees dan Eliano menuntaskan proses naturalisasinya, timnas Indonesia di bawah pimpinan pelatih Shin Tae-yong telah berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi dan timnas Australia. Kini pun timnas Indonesia mempunyai 2 poin dan berada di posisi keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga zona Asia. Berikutnya, timnas Indonesia akan menjalani laga tandang menghadapi Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024 mendatang. Bergabungnya kedua pemain berkelas itu digadang-gadang bakal membuat skuad timnas semakin kuat. Bukan tak mungkin nanti skuad timnas Indonesia bisa menumbangkan Bahrain. Kisah timnas Indonesia yang dulu dibantai Bahrain 10-0, kini Shin Tae-yong percaya diri permalukan Bahrain. Kisah timnas Indonesia, yang dulu pernah dibantai timnas Bahrain 10-0, kini Shin Tae-yong percaya diri bawa pulang poin dari markas Bahrain. Timnas Indonesia pernah dipermalukan timnas Bahrain saat bertemu di matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2012. Bermain di Bahrain National Stadium pada 29 Februari 2012, skuad asuhan Aji Santoso yang diperkuat pemain-pemain Liga Primer Indonesia dihajar 10-0 oleh Bahrain. Kekalahan ini menegaskan catatan buruk timnas Indonesia yang selalu kalah dari 6 laga yang dijalani di grup F. Setelah berselang 12 tahun, Indonesia akan kembali bertemu timnas Bahrain untuk pertama kalinya. Laga pun kembali tersaji di Bahrain National Stadium di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat. Namun, kondisinya sekarang berbeda. Meski ranking FIFA Indonesia masih terpaut 53 peringkat dari timnas Bahrain, tak menjamin timnas Indonesia bakal kalah dari Bahrain. Penyebabnya karena secara kualitas pemain, timnas Indonesia disinyalir lebih kuat ketimbang timnas Bahrain. Banyak pemain timnas Indonesia yang kini merumput di kompetisi top Eropa. Sebut saja Jai Idzes yang merumput di Venezia FC, Serie A, Mees Hilgers, FC Twente, Eredivisie, Kelvin Verdong, NEC Nijmegen, Eredivisie, hingga Nathan Choe Aon, Swansea, Liga 2 Inggris. Sementara Bahrain, seluruh pemainnya hanya mentas di kompetisi lokal. Tujuannya adalah merebut poin di markas timnas Bahrain dan timnas Cina. Jika kami mengejar kedua tim ini, kita bisa dengan mudah masuk posisi 3 atau 4 besar di klasemen akhir grup C, kata Shin Tae-yong mengutip dari laman isplus.com, Minggu 29 September 2024. Menarik menanti hasil yang didapat timnas Indonesia melawan Bahrain. Kabarnya, Shin Tae-yong akan mengumumkan daftar pemain Indonesia untuk melawan Bahrain dan Cina pada Rabu, 2 Oktober 2024.